اللهم رب وبعثه المقام المحمود الذي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وافعلوا الخير لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة صدق الله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Masyarul muslimin jamaah salat Jumat Masjid Jami Khairul Rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia, di tempat yang mulia, di bulan yang mulia. Kita masih diberikan nikmat sehat wal afiah, nikmat panjang umur dalam kebaikan, nikmat kesempatan kita bersama-sama melaksanakan sholat Jum'ah sebagai kewajiban kita sebagai hamba Allah yang beriman. Mudah-mudahan amal ibadah kita yang kita lakukan menjadikan asbab kita senantiasa mendapatkan curahan rahmah, keberkahan, kebaikan dan keselamatan dunia dan akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad, salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebelum saya menyampaikan khutbah terlebih dahulu, saya akan berwasiat untuk pribadi khususnya dan mengajak kepada para hadirin pada umumnya. Mari kita sama-sama meningkatkan kualitas dan kuantitas amal ibadah kita kepada Allah. Karena sesungguhnya ketika kita disibukkan dengan amal kebaikan, disibukkan dengan kesolehan, disibukkan dengan ketaatan, sesungguhnya disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa memberikan kemuliaan dan kesuksesan dunia dan akhirat. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada hari ini Jumat tanggal 6 Muharram 1446 Hijriah, tidak terasa kita sudah masuki tahun baru yang tentunya mari kita senantiasa tumbuhkan semangat baru. Bagaimana kita mengisi di tahun baru ini dengan meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya bertambahnya tahun, bertambahnya pula usia kita, dan berkurangnya jatah hidup kita di alam dunia yang fana ini. Maka orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa aktsiru dzikrul maut, kata Imam Ghazali. Orang yang senantiasa banyak mengingat tentang kematian. Karena kematian itu datangnya adalah baghtatan, tiba-tiba. Tidak mengenal siapa itu, tidak melihat status sosial, begitupun kedudukan atau mungkin usia. Karena sesungguhnya kematian itu adalah misterius problem. Rahasia hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Bukankah kita melihat kadangkala ada anak kecil belum balik dia menghadap Allah, dia meninggal dunia. Ada kalanya dia masih dalam kandungan, dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih muda meninggal, begitupun tua meninggal. Kaya meninggal, miskin meninggal. Awam meninggal, alim meninggal. Siapapun itu. Bahkan kita lihat sejarah Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, terus semua menghadap Allah, termasuk kekasih kita Habibana Nabi Muhammad Rasulullah SAW
beliau pun menghadap Allah Subhanahu wa taala sampai malaikat Jibril alaihissalam berpesan dalam hadis qudsi, ya Muhammad aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Muhammad, silakan kamu tinggal di mana saja, fa innaka mayyitun, sesungguhnya engkau akan menghadap Allah. Yang kedua, pesan malaikat Jibril, cintai siapa saja Muhammad, suatu saat yang kau cintai akan kau tinggalkan. Yang ketiga, beramallah sesuka hatimu apa yang kau inginkan. Sesungguhnya amalmu kembali balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik kita lakukan, balasannya adalah kebaikan. Buruk yang kita kerjakan, akan buruk pula yang kita peroleh. Nauzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Ketika kita disibukkan dengan melakukan amal-amal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mohonlah perlindungan, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di tahun baru ini senantiasa kita semangat untuk meningkatkan amal-amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah yang mahdhah ataupun ghairu mahdhah, ibadah vertikal ataupun sosial. Baik ibadah kita hubungan dengan Allah, salatnya ditingkatkan, zikirnya ditingkatkan, tilawah Qur'annya ditingkatkan, sedekahnya ditingkatkan, silaturahimnya ditingkatkan. Begitupun kita senantiasa baik pula hubungan dengan sesama manusia, memberikan kontribusi, memberikan manfaat maslahat untuk sesama. Maka itulah orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hijrah itu terbagi menjadi dua. Ada hijrah maknawiyah, ada hijrah makaniyah. Hijrah maknawiyah artinya bagaimana kita senantiasa mau melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhkan, meninggalkan apa-apa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun perbuatan yang tidak disukai oleh Allah, tinggalkan, jauhkan sejauh-jauhnya agar kita memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hijrah maknawiyah ini diantaranya ada hijrah i'tiqadiyah. Bagaimana kita senantiasa terus memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita fokus senantiasa terus awasi qalbu kita, jaga iman kita, jangan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhir hayatnya iman kita dalam kondisi terpuruk, iman kita dalam kondisi lemah, apalagi dalam kondisi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah mengajarkan, berdoalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Hidayah itu mahal, iman itu mahal. Apalah artinya dunia yang fana ini? Sekaya apapun dia kalau tidak beriman, miskin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi semiskin apapun dia, sefakir apapun dia di dunia, ketika dia punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, disibukkan dengan amal yang soleh, maka dia istimewa dan kaya di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harapkan sebagai umat Rasulullah, jadilah diri kita menjadi orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Mulia dunia, mulia akhirat, kaya dunia, kaya akhirat. Jamaah rahimakumullah. Yang kedua adalah hijrah fikriyah. Bagaimana pemikiran kita senantiasa orientasinya hal-hal yang positif. Jangan pernah kita gunakan pikiran kita yang negatif, menzalimi diri kita, menzalimi pasangan kita, menzalimi keluarga kita, menzalimi orang lain. Maka ini ada sanksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah hijrah sulukiyah. Hijrah bagaimana harus kita rubah kepribadian kita. Yang tadinya kita punya akhlak yang sayyiat, akhlak yang buruk, maka saat ini di tahun baru ini jadikan diri kita memiliki akhlak yang baik. Akhlak kepada Allah, mau bersyukur. Akhlak kita kepada sesama manusia senantiasa memuliakan, menghargai, menghormati. Maka insya Allah semua itu dinilai kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah hijrah syu'uriyah. Bagaimana kita pindah dari sesuatu yang mencintai selain Allah Subhanahu wa taala, selain baginda Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Karena sesungguhnya kecintaan yang abadi adalah cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah SAW, cinta kita kepada Allah. Kita berharap rahmatnya Allah. Bagaimana di saat kita meninggal dunia, Allah menatap diri kita sebagai hamba yang pantas dan layak menggelar, mendapatkan daripada predikat memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan juga kita butuh cintanya Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Di saat di padang mahsyar nanti tidak ada orang yang memberikan pertolongan saat itu kecuali Nabi mengenali kita sebagai umatnya, yang kita umatnya cinta kepada beliau. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah, cintai makhluk sekedar saja. Boleh kita cinta kepada istri kita sekedarnya, boleh kita cinta kepada makhluk sekedarnya, tapi kaitkan cinta kepada makhluk hanya karena mengharapkan cintanya Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna minkum tilawatahu innahu samiul alim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim wa ila arbatil khulafa'ir rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali karamallahu wajha was sahabati ajma'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil jazaa. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasul ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Ya Allah ya Rabbana ya Rahim, berkahi umur kami dalam kesalehan, berkahi kesehatan kami dalam ketaatan, berkahi ya Allah ilmu kami ya Allah, saya kami bisa mengamalkan ilmu dan ilmu kami manfaat dunia akhirat ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Rahim, berkahi amal ibadah kami, berkahi keluarga kami ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, diberikan keturunan yang salihin ya Allah ya Rabbana ya Rahim. Berkahi ya Allah anak cucu kami ya Allah, berkahi ya Allah negeri kami ya Allah, jadikan negeri kami ya Allah negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya Allah ya Rabbana ya Rahim. Akhirkan kehidupan kami jika telah habis jatah kami di dunia yang fana ini ya Allah, Engkau mampukan kami mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuruni yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis salat.